ahlul jinan wa tahiyyatuhum fiha salam qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pagi yang menjelang siang ini, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berkumpul dalam rangka belajar ataupun mengulangkan pelajaran yang sudah kita dapatkan mungkin, ataupun menambahkan wawasan, ataupun menambah suatu ilmu yang mana Rasulullah SAW telah sampaikan kepada umat-umatnya terdahulu. Dan alhamdulillah, dan pada saat ini kita berkumpul dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat berangkaikan salam selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tentang apa ya? Waqala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, dan Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, Dawa'ul qulub khamsatu asya'. Obatnya hati itu ada 5. Disebutkan di dalam kitab ataupun makalah Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Adapun yang kelima ini adalah yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran bitadabburi, dengan mentadabburinya, dengan mempelajarinya, atau dengan setelah kita belajar ayat Al-Quran langsung kita amalkan. Itu qiraatul Quran bitadabburi, itu yang pertama, belajar atau membaca Al-Quran. Yang kedua, wa ikhla'ul batin. Yang kedua adalah ikhla'ul batin, selalu mengkosongkan, selalu menghadirkan niat kita di dalam suatu majlis, ataupun selalu menguzlah, artinya jauh dari keramaian. Timbul ketika kita jauh dari keramaian, yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qiyamul lail, selalu menegakkan malam-malamnya dengan salat, ataupun dengan qiraatul Quran, ataupun dengan zikir. Yang keempat, wa tadarru' 'inda as-sihar. Kemudian wa tadarru' inda as-sahar. Kemudian tadarru' bermakna maksudnya inda as-sahar, ketika di waktu sahur kita disunnahkan ataupun dianjurkan untuk yastaghfiruna bil ashar, selalu meminta ampun kepada Allah bil ashar. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu ada waktu yang sangat Allah anjurkan kepada hambanya, atau Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasianya, di mana pada saat itu siapa pun yang berdoa Allah kabulkan doanya. Waktu sahur. Waktu sahur itu jam 3 atau jam setengah 4 itu. Maka di saat waktu itu
bagi siapa saja yang beristighfar, yang berdoa ataupun minta hajat dunia, hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Itu di waktu sahur. Kemudian wa majalasatus sholihin, selalu hadir ataupun selalu duduk dan dekat kepada orang-orang yang soleh. Itu. Jadi adapun adab-adab tentang qiraatul Quran, maka di sini disebutkan wa lam yaqra'il Quran faqad hajara. Kalau wong yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka heran. Itu. Maka timbul pertanyaan, kok dia ngapa dia tak bisa baca Quran? Itu. Lah kita wong yang Islam yang sudah beriman dari kecil, dari lahir, kenapa kita ngapa bisa? Kenapa kita masih bisa belum baca Quran? Itu. Maka jangan sampai ada penyesalan nanti di akhirat, ada penyesalan nanti di akhir. Itu. Maka pada saat ini pun juga kita harus wajib untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita yang sudah ada. Contohnya belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Ataupun belum bisa tata cara salat, belajar salat. Ataupun belum hafal doa, belajar doa, hafalkan doa. Itu. Maka di saat hidup ini, selagi masih hidup, itu belum ada, masih lanjut. Itu. Jangan ada istilahnya, akulah sudah tua, akulah sudah, tidak, terus. Itu. Sedikit demi sedikit. Ataupun misalnya hari ini, minggu ini, aku hafal Rabbana atina, jadilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai minggu ini, minggu depan nambah lagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 2 minggu lah dapat 2. Berarti kalau sebulan sudah 4 doanya. Itu. Jadi belajar sedikit demi sedikit. Jadi tak kata alasan supaya ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya sama kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis ketika disebutkan di dalam hadis, seseorang itu tidak akan melangkahkan kakinya, seseorang itu tidak akan kakinya bakal melangkah kecuali ditanya sama Allah dengan 3 hal. Yang pertama tentang umur. Itu. Yang umur ini Allah tanya apa? Selama umur kau sekian tahun kau kemana kan? Kau habiskan untuk apa? Itu. Selama umur kau sekian tahun, umur kau habiskan untuk apa? Kau buat dengan perbuatan yang apa? Itu yang pertama tentang umur. Yang kedua, ilmu yang kau dapatkan. Ilmu yang kau dapatkan selama kau hidup di dunia ini, kemana kau dapatkan? Itu. Apakah sudah selesai kau sempurnakan? Apa sudah selesai kau amalkan? Itu. Yang ketiga, harta. Jadi yang pertama adalah umur, yang kedua ilmu, yang ketiga harta. 3 ini bakal ditanya sama Allah sebelum kaki kita melangkahkan lagi di hisab di akhirat. Tapi yang jelas ketiga ini harus kita persiapkan. Itu. Ilmu sudah kita amalkan, harta sudah kita infakkan. Tinggal umur. Umur ini harus kita selamatkan karena bakal kelak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi man lam yaqra'il Quran, siapa orang yang tidak membaca Al-Quran, faqad hajara. Maka sungguh, maka di sini disebutkan maka merugi bagi orang yang di dalamnya, bagi orang yang Islam namun dia malam yaqra'il Quran, dalam setiap harinya dia tidak membaca Al-Quran. Faman qara'a man lam yatadabburil ma'ani faqad hajara. Dan adapun orang yang membacanya saja ataupun tidak belajar artinya, maksudnya tidak mempelajari maknanya, faqad hajara, maka sawa. Maka di sini jangan ambil kesimpulan, oh berarti kalau aku tak ngerti artinya lemak dosa belajar, lemak dosa ngaji baik. Kan tak tahu artinya untuk apa. Jadi ada suatu cerita dulu
ada muridnya ndak galak ngaji Quran, ndak galak belajar Quran. Akhirnya datang kiai. Akhir pas ditanya kenapa ndak galak ngaji Quran, rupanya aku ndak tahu artinya untuk apa katanya. Aku ndak tahu artinya. Gitu. Boro-boro nak ngaji, nak belajar bahasa Arab, artinya beda tahu untuk apa kalau ndak tahu artinya. Memang logikanya benar. Akhirnya sewaktu-waktu sudah waktu itu diajak kiainya ke sungai. Diajak kiainya ke sungai. Dengan syarat dia bawa apa tuh? Kotak sampah, keranjang sampah. Itu. Dibawanya sama murid itu. Pas disampai ke sungai, kiai itu nunggu di pohon. Pokoknya kau bawa keranjang sampah ini, kau tada ke dia bawa ke sungai ini, bawa banyu tuh kau bawa ke kaku. Taunya banyu ini harus penuh. Kan keranjang itu kan ini, bolong-bolongan. Bingung lah murid ini. Cak mana maksudnya? Akhirnya digawe kelas sama murid ini. Dibawanya keranjang belum sampai ke tempat kiai tadi. Habis duluan banyu, balik lagi. Akhirnya bingung murid tadi. Apa dia maksudnya? Kata murid tadi. Tidak katanya. Pokoknya aku nyuruh kau bawa keranjang itu ke sini, tapi banyunya harus penuh. Tidak pacak kiai katanya. Kau paham tak dengan maksud ini? Tidak paham. Nah sekarang aku nak bertanya, kira-kira keranjang tadi sudah bersih belum? Kira-kira keranjang tadi kotor lagi tak? Oh tidak kiai, sudah bersih. Sama dengan hati kita. Hati kita kalau sering baca Quran walaupun tak paham artinya, bersih insyaallah. Itu. Maka keranjang itu dia baratkan dengan hati. Wong tak paham, mungkin tak paham. Entah ngaji, entah tak paham, salat tak paham. Artinya tetap belajar, sambil belajar. Jangan jadi alasan. Itu. Apalagi kita belajar Al-Qur'an. Maka dari Al-Qur'an ini banyak yang ngomong ngaji Quran. Itulah zaman dulu, tidak lagi zaman sekarang. Sudah HP, maka bahaya. Zaman sekarang ini harus wanti-wanti, jauh dari fitnah, terhindar daripada segala fitnah. Jadi sebagaimana apa yang diceritakan tadi, itulah sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, ba'idu minal Quran, ba'idur rahmatullah. Jauh dari Al-Quran maka jauh dari rahmat Allah. Gitu. Ngapu wong yang meninggal kok dibaca Al-Quran? Itu. Ngapu wong meninggal kok dibaca ke Yasin? Jadi cak ini. Ketika kita ada sanak keluarga kita yang meninggal, maka pasti keluarga yang sahibul mayit tadi merasakan kesedihan. Itu. Nah, ketika mereka dilanda dengan kesedihan, maka apa? Cara yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, dalilnya ada. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika sudah dibacakan Al-Quran, ketika sudah disampaikan bacaan Al-Quran, ayatuhu zadatuhum imana, maka iman seseorang itu akan bertambah. Itu. Maka jangan sampai mereka berlarut dalam kesedihan. Itu. Maka dianjurkan ketika mereka di saat seperti itu, yang sedih itu, kita hibur dengan bacaan Al-Quran. Itu. Jangan pernah dinyebutkan ini dak katik lah dulunya, dak katik diajarkan ini. Segala macam bid'ah itu. Jadi itu dianjurkan, bahkan Nabi pun pernah bilang Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah di antara kalian yang meninggal itu dengan bacaan surat Yasin. Ngapa dak Yasinan Ustaz? Ngapa dak surat Al-Baqarah? Ngapa dak surat apa yang pendek An-Nas atau surat Al-Mulk? Anjuran dari Nabi, sami'na wa ata'na, kita nurut sama Nabi. Nabi bilang Yasin. Itu kan? Karena ada keistimewaan di dalam Yasin itu luar biasa. Maka di sini disebutkan lanjut, man qara'al Qur'ana ma'a ma'rifati ma'nahu kana lahu bikulli harfin sab'u mi'atin hasanah.
Siapa orang yang membaca Al-Quran ma'a ma'rifati makna, kemudian orang tersebut ketika membaca Al-Quran tahu maknanya, tahu artinya, kana lahu bikulli harfin sab'u mi'atin hasanah, maka di setiap huruf tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sab'u mi'atin hasanah, sebanyak 700 kebaikan. Cak mana Ustaz yang kami tak baca, mengaji baca tapi tak tahu artinya? Ada juga hadisnya. Ada juga hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca cuma sehuruf baik, falahu hasanah, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan di dalam satu kebaikan itu Allah balas 10 ganjaran kebaikan. Maka disebutkan kata Nabi, la aqulu, aku tak ngomong alif lam mim itu sehuruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. 3 dikali 10 30. Cak mana kalau kita baca Al-Fatihah? Berapa huruf? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berapa huruf itu? Itu 19 kali 10 109. Itu maka ada kata masih ingat, amalan yang paling afdal itu ya baca Quran. Baca Quran. Banyak orang penghafal Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngulang-ngulang terus. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la dzalikal kitab. Maka di situ tetap dihitung pahalanya. Walaupun terbata-bata. Wa yatata'u fihi lahu ajran. Karena di dalamnya wong yang susah itu, wong yang susah baca Quran dia dapat 2 pahala. Pahala pertama dia ngaji Quran, pahala kedua dia bersungguh-sungguh. Dan bagaimana dengan orang yang sudah mahir baca Quran? Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka ketika mereka sudah mahir baca Quran, maka mereka akan berkumpul bersama safaratil kiramil bararah, malaikat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kata ruginya. Itu. Entah kita tadi belajar di mushola kah, di rumah kah, itu tetap sama. Tapi yang penting harus jelas siapa gurunya, itu harus tahu dengan gurunya. Jangan kita ni banyak ngomong pacak benada tapi tak tahu tajwid. Itu jangan. Itu harus tahu tajwid baru tahu nada. Belajar Al-Quran. Ataupun seayat boleh, seayat. Tapi paling tidak janganlah seayat, sehalaman. Jadi misalnya biasa kalau misal tak malam sehalaman atau sa'ain boleh. Itu. Lanjut. Wakana Umar bin Khattab radhiyallahu taala, pernah suatu waktu ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala rubama tamurru alaihi al-ayah, seringkali tamurru mengulang-ulang ayat fi wirdihi minal lail fayasqutu maghshiyan alaihi hatta yasbiru yu'a ayyaman kama yu'adul marid. Ini sampai-sampai Umar bin Khattab itu saking dia senang dengan Al-Quran, setiap kali di dalam salatnya misalnya apa contohnya tentang azab, tentang misalnya contoh surah Ar-Rahman lah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sampai diulang sama Umar bin Khattab sebanyak 15 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi, diulang terus. Itu boleh. Boleh. Tak kata istilahnya makruh, tak kata istilahnya haram, tak apa-apa. Misalnya kita di sini jadi imam, surat yang biasa kita baca misalnya apa Al-A'la misalnya. Di situ kan ada wal wal akhiratu khairu wa abqa. Ulang lagi wal akhiratu khair. Itu boleh. Karena kenapa alasannya? Untuk menambah kekhusyuan. Itu. Ataupun mendalami artinya itu Jadi ketika kita mendalami artinya, makin ini kita makin khusyuk lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu
akhiru wa abaku, ataupun surat yang lain boleh. Maka ketika kita lagi sholat mengulang-ulang ayat itu boleh, bukannya berarti dia lupa, bukan. Banyak ngomong, lupa orang ini. Tidak. Itu. Bahkan guru-guru kita yang ada di Hadramaut, di Umar itu setiap kali sholat tarawih, anda tidak pernah ke Tarim, guru anda ke Tarim, 9 tahun di Tarim. Itu kalau sholat tarawih sejuz 20 rakaat, setelah itu pindah lagi ke masjid lain, sholat lagi tarawih. Cek itu. Jadi malamnya mereka itu seperti siang, siangnya mereka itu seperti malam. Ketika mereka di sana siangnya sepi, dari pagi itu sudah sepi sampai ke sore. Tapi kalau malam ramenya bukannya balak duo, balak apa lagi segala macam itu, main gaplek, bukan. Malamnya mereka isi di sana baca Quran, agak lewat rumah sana wong ngaji Quran, agak lewat wong sana lagi wong belajar hadis, lewat sana lagi belajar fikih. Jadi ramai malam itu. Itu. Maka ketika mereka beriman kepada Allah semuanya, maka timbullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri itu menjadi negeri yang thayyibah di sisi Allah. Maka negeri itu menjadi negeri yang baik. Wa rabbun ghafur. Itu jadi fadilah baca Quran. Maka jangan kalau baca, bawa anak kita tak baca Quran, bawa sini, ataupun tak ngerti sini, bawa belajar Al-Quran. Itu karena anak itu pun juga bakal ditanya sama Allah, kau kemana selama ini, ngapa tak baca Quran? No, ini ayahku, tak pernah bawa aku ke TPA. Panggil bapaknya, itu kan. Ini karena anak itu ataupun istri itu ketika di akhirat bakal jadi fitnah bagi kita. Fitnah itu ya tadi, saling menyalahkan. Yang anak tadi tak baca salat, dia omonginnya bapaknya dipanggil. Bapaknya ditanya, nyalakan anaknya dipanggil. Agak balik ke maknya pula, maknya dipanggil. Jadi sekecil itu dihisap sama Allah, Bahkan sekancing ini pun, kancing baju sikok ini tetap dihisap sama Allah. Itu. Kau dapat baju ini dari mana? Hasilnya kau temu dari mana? Duitnya kau dapat dari mana? Kau bergawe di mana? Itu. Bos kau dapat ngaji kau halal apa tidak? Itu panjang. Baru sikok kain ini, baru sikok baju, belum yang lain. Maka kata wong, bahkan hadis Nabi pun benar. Kalau wong yang ghani itu wong yang kaya, lebih lama dia nunggu daripada wong fakir. Fakir cepat selesai, hisap selesai. Itu. Ini lama, dihisap ini dulu, ditanya ini dulu. Yang lain sudah selesai kalau dia belum. Itu. Jadi, itu semoga bermanfaat. Sedikit ini yang penting paham. Insyaallah kita minggu depan masih bisa ikut lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Donallahu iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.